apa jadinya ketika YouTube kehabisan kata kunci? Oke ya, simak terus. Ini jawabannya. Oke, masih dengan kita Visi Lia TV. Jadi saya akan cerita sedikit mengenai kata kunci konten. Kita 2 hari berturut-turut, 3 hari sampai terakhir barusan ini, sebelum saya buat video sebelum ini, itu kita itu kena peringatan dari YouTube itu 5 kali. 5 kali upload video, 5 kali kena peringatan. Pembatasan usia, konten yang berulang, dan lain-lain. Yang paling banyak pembatasan usia. Jadi algoritma YouTube sebenarnya bagaimana? Kita konten kreator ini kan juga bingung gitu loh. Tapi kita nggak akan berhenti untuk mempelajari algoritma YouTube. Itu video yang saya upload, konten yang saya upload itu video yang menjelaskan tentang aplikasi KineMaster. Itu dicekal sama pihak YouTube, nggak tahu alasannya kenapa. Yang kedua, itu videonya saya mau review untuk APK atau aplikasi VLC player, juga kena. Jadi video yang sebelumnya itu udah lolos itu. Terus yang ketiga, ini saya mau membahas tentang penghasilan YouTube, tapi pakai ini tangkapan layar HP kecil. Itu kan kecil, apa itu layarnya kecil, jadi kalau ditampilin di YouTube itu memang kecil. Makanya di video sebelum ini itu saya tambahin logo Studio Beta YouTube untuk untuk namanya apa ya, membuyarkan algoritma YouTube. Jadi emang tangkapan layar kecil itu dianggapnya algoritma YouTube itu sebuah konten yang nggak layak untuk disematkan iklan begitu. Tapi kalian coba saja screen pakai aplikasi Mobiyen, tangkapan layar Mobiyen itu tanpa dikasih apa-apa. Coba diupload, durasinya agak panjang gitu. Durasinya panjang. Itu coba teman-teman bisa nggak? Kena pelanggaran nggak? Tapi coba ya kita lihat di ini, apa itu di layar tempat saya ini, apa itu. Jadi ini mau saya tunjukkan nih. Jadi YouTube itu kasih peringatan saya seperti ini. Tak coba buka email saya. YouTube coba kasih peringatan saya semacam ini. Tapi alhamdulillah saya bisa lolos. Kata kunci konten. Oke ya. Nih. Jadi langsung kita ke email. Jadi ini tuh saya beberapa hari berturut-turut kena peringatan.
di tanggal 22. Tanggal 22 itu saya kena peringatan aplikasi editing tanpa watermark, KineMaster, dan teknik dasar editing itu kena pembatasan usia 18 plus. Jadi algoritma YouTube nggak baca dengan seksama. Ini saya nggak terima karena dibatasi. Habis itu saya banding, saya ngirim banding ke YouTube. Intinya itu menjelaskan isi konten ini, konten tentang KineMaster tanpa watermark tahun 2021 plus teknik dasar editing dengan aplikasi KineMaster. Ini masih ditinjau lagi, tapi dinyatakan pelanggaran juga nih, 18 tahun, atau mengaktifkan kode terbatas. Nggak bisa, saya monetisasi hijau itu nggak bisa. Akhirnya saya ganti judul, itu makanya konten ini saya kasih YouTube kehabisan kata kunci. Mereka membaca algoritma itu di judul, di video, di deskripsi, di tag, itu dibaca mereka. Dan konten-konten berulang itu dianggapnya mungkin spam. KineMaster ini kan yang ngulas banyak, jadi mungkin ketumpuk itu. Makanya kena seperti ini nggak bisa dimonetisasi, begitu. Ini lagi di tanggal ini barusan itu saya kena 3 kali saya kena pelanggarannya, padahal kontennya yang sebelum video ini review nilai CPM dan RPM YouTube per 1 juta view, ini juga dicekal sama pembatasan usia. Aduh, habis itu saya ganti judul lagi untuk mensiasatinya. Ganti judul, pendapatan dari YouTube jika 1 juta view kali 100 rupiah, itu sama dicekal nih, cekal pihak YouTube, nggak bisa dimonetisasi. Saya udah males banding, akhirnya saya modif video saya lagi, saya edit lagi. Alhamdulillah ya diterima. Jadi kata kunci ini yang harus kita perhatikan. Makanya kalau kita lihat YouTuber senior itu pasti kata-katanya nyeleneh, cuman tetap banyak view karena mereka sudah banyak subscriber, sudah banyak pengikut. Kalau kita YouTuber pemula itu harus pintar-pintar bikin kata kunci di YouTube, begitu ya. Saya juga ini nggak ngerti juga nih. Oke. Jadi seperti itu. Kita harus pintar membuat judul di video kita, di konten kita. Di description itu mungkin masih bebas karena nggak kebaca di awal. Saran saya begini. Kalau kita upload video, jangan dikasih deskripsi dulu, jangan dikasih tag. Kita percobaan dulu di judul. Di judul itu kalau judul kita ternyata dicekal, kita bisa mensiasatinya dengan kata-kata lain, begitu. Walaupun video kita itu video benar-benar nggak ada pelanggaran, nggak ada konten pornografi, nggak ada konten kekerasan, ternyata algoritma YouTube itu membacanya mungkin konten yang berulang, seperti itu. Jadi
kita harus pintar-pintar untuk mencari kata kunci di konten. Saya juga sudah pakai TubeBuddy, cuman ternyata juga nggak lolos. Karena TubeBuddy emang fungsi utamanya itu menganalisa kata kunci yang sedang tren dan memberikan nilai, memberikan ranking. Jadi lalu harus gimana kita? Yaitu pintar-pintarnya kita untuk mencari kata yang lain yang nggak mengurangi tentang isi dari konten kita. Begitu ya teman-teman ya. Kita ngobrol cuman biar bermanfaat begitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat infonya. Assalamualaikum.